Ya, nah, kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, Kelihatan. contohnya Bank BNI Syariah ini kebetulan. Ya, Bank BNI Syariah. Nah, kalian mengkonvert bahasanya ya, merubah dari laporan keuangan yang diaudit kemarin itu sama akuntan publik kah, sama apa yang ada di online lah, yang ada di internet, kamu format seperti ini. Ya, kamu format seperti ini. Mulai inilah sebenarnya trial balance, ini neraca saldo. Saya yakin kalian paham seperti apa neraca saldo. Ya, karena memang dulu kita pun, saya yang ngajarin kalian. Kalau kalian nggak ngerti juga, nauzubillah min zalik lah, ya kan. Tahu. Jadi istilahnya bermula dari aset semua, rincian aset, kan piutang apa semua, aset tetapnya bisa dalam bentuk ini aja, jenisnya jangan total aset gitu aja, tapi rinciannya ada. Ya, liabilitas kan gitu ya, dari ekuitas namanya. Liabilitas kan ekuitas ini yang berwarna, lalu pendapatan, beban, lalu terakhir laba rugi. Kan gini dia formatnya. Inilah trial balance ya kan. Nah, ini trial balance ini disusun dari laporan keuangan audited yang sebelumnya. Inilah penugasannya. Ya, inilah penugasan kalian. Kalian harus buat seperti ini. Ya, kalian harus buat seperti ini di masing-masing perusahaan yang nanti kalian, atau di laporan keuangan yang akan kalian periksa. Ya. Tuh. Jadi nanti di laporan keuangan itu kalau di laporan keuangan itu contohnya saya share dulu laporan keuangan mana ya. Sebentar, laporan keuangan yang mana contohnya? Oke. Kita tengok laporan keuangannya, kita tengok jadinya seperti apa kan gitu ya. Di TB-nya mana dia? Laporan keuangan nggak ada dia. Sebentar. Oke, ini contohnya laporan keuangan BCA misalnya. Laporan keuangan BCA. Sebentar saya share dulu lagi ya. Kita tutup dulu yang ini. Kita tutup dulu yang Excelnya. Kita tengok dulu laporan keuangan BCA. Oke. Nah, seperti ini laporan keuangan BCA-nya. Ya, cari laporan contohnya laporan keuangan. Ini laporan keuangan Bank BCA Syariahnya, ada surat pernyataan, ada laporan audit independen. Nah, inilah dia laporan auditor independennya yang kemarin itu kan. Nah, ini dia neracanya seperti yang kita bahas. Nah, di sini contoh misalnya kas, ya kan, ataupun misalnya bank. Ini kan di sini kan penempatan pada Bank Indonesia 9565012679909. Jangan
yang isinya kelihatan Glenn, karena saya lost kemarin sebentar kayaknya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, jadi tadi di laporan keuangannya kan angkanya ini aja 956 501 267 909. Nah, yang kalian tuliskan di trial balance audit itu nanti yang rinciannya yang 149701 sama 806 800. Ini yang diambil. Ditempatkan, dituliskan di trial balance-nya. Jadi bukan yang akun yang ada di neraca, kecuali kalau memang nggak ada rinciannya seperti ini misalnya kas di sana segini angkanya 585,582,733,300. Nah ini kasnya, ini aja ya sudah, nggak ada rincian ya sudah, itu aja yang ditulis. Tapi kalau ada rincian, jangan yang totalnya, jangan yang 956-nya, tapi yang rinciannya, ya. Itu maksudnya. Inilah laporan keuangan audit BCA itu. Ya kan? Inilah laporan keuangan BCA itu. Seperti ini kondisinya. Nah, ini tadi yang piutang penempatan pada Bank Indonesia kan 956 501 267 909. Ah, yang ditulis nanti di trial balance-nya adalah rinciannya. Begitu juga semua. Kas, penempatan bank saya, penempatan bank lain, piutang. Nah, piutang pun demikian. Yang rinciannya dari sini jangan yang ini. Jangan yang 1450605, tapi rinciannya. Sekian kan. Terus semua sampai terakhir nengoknya di catatan atas laporan keuangan, ya, sampai ke bawah, sampai ke pendapatan. Ini misalnya pendapatannya pendapatan margin murah. Kalau ada rinciannya lagi, rinci lagi. Di mana nengok rinciannya? Di catatan atas laporan keuangan. Ya, baik. Kita kembali ke, nanti saya akan kasih file untuk yang sebagai contoh TB ini, ya, sebagai contoh TB ini. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, udah ngerti semua. Pak, saya mau bertanya, Pak. Pak, izin bertanya. Oke. Kelihatan? Kelihatan. Bisa? Izin bertanya, Pak. Ya, lanjut. Pak, jadi laporan keuangan dari bank saya itu, non bank saya itu, dia bentuknya bukan kayak Bapak tadi, Pak. Bentuknya itu dalam foto gitu, Pak. Oh, pokoknya formatnya kan laporannya kan lengkap ya? Iya, lengkap, Pak.
Tapi Enggak, kalau Bapak kan ada lagi penjabarannya gitu kan Pak. Kalau ini tuh dia udah kayak posisi keuangan semuanya di tempat di PDF di itu satu gitu Pak. halaman, Dia PDF-nya tuh bukan gitu. PDF gimana Pak? Di satu halaman gitu. Itu prospektus namanya. Itu prospektus namanya. Jadi yang kita harapkan itu di kalian itu, kalian bisa mencari laporan yang lengkap, yang puluhan halaman dia, yang ada CALK-nya. Dan ingat, kalian bukan bank Iya. ya, kalian non bank, ya. Kalian non bank, bukan bank, ya. Kalian bukan bank. Sebentar, saya ambil lagi. Nggak dengar sama Bapak. Connect apa nggak connect nih ya internet kita. Sambung. Ya pakai ini nih, pakai HP. Mbak. Saya ngambil tripod dulu. Karena internet saya pun lagi lemot. Oke. Tidak, tadi sudah kelihatan ya. Kelihatan formatnya. Jadi yang kalian cari itu non bank ya. Yang non bank, bukan yang bank. Ya, Hasriani. Iya Pak. Jadi yang bank udah kedapatan ke kelas lain. Enggak, kalian. Kalian silakan cari yang non bank. Oke, ada lagi kira-kira? Pak, itu wajib perusahaan yang lembaga keuangan non-bank ya Pak? Kenapa bisa? Wajib lembaga keuangan non-bank ya Pak? Kalau perusahaan gitu nggak boleh Pak? Ya. Ya, perusahaannya sebentar.
Gimana tadi? Siapa tadi yang nanya? Endita, siapa? Iya Pak, jadi saya mau tanya Pak, tadi kalau kita cari perusahaan dia tuh bukan lembaga keuangan Pak, tapi syariah tuh. Bisa Pak? Boleh juga. Boleh. Apa itu? Hotel Pak, PT Oh, ada Syaf. hotel syariah. Di mana? Ada Oh, Pak. boleh. Ada laporan Dalamnya ada keuangan lengkapnya. zakat-zakat gitu juga. Boleh ya Pak? Laporan laporan keuangan lengkapnya ada yang ada CALK-nya. Ada Pak. Oh, ya udah, bagus lah. Ini sebagai apa namanya target pemeriksaanmu juga, Endita? Bukan Pak, dari internet. Oh, dari internet. Oke. Cocok. Ya, enggak masalah. Ya, itu pun bisa. Ya, oke. Ada lagi kira-kira? Jadi formatnya itu nanti seperti saya kirim format TB itu yang non audit pun yang non bank pun bisa saya kirimkan contohnya. Ya, contohnya kalian akan buat seperti itu dulu dari laporan keuangan audit dari perusahaan apa gitu yang syariah yang non bank. Tapi sebelumnya tolong dibuat ya di grup di WA kan nama perusahaan kamu ya kan nama perusahaan yang kamu ambil laporan keuangan secara online-nya ya biar jangan terbentur sama kawan yang lain ya. Teringatnya tadi tahun buku berapa itu Endita? Tahun 2019 Pak. Oke, masih bisa ya. 2019, 2020, paling bagus 2020, kalau tidak bisa 2019. Prioritaskan di 2010, yang 2010, kalau bisa 2010, 2020, kalau tidak bisa 2019. Ya, seperti itu. Ada lagi kira-kira? Jadi istilahnya dirinci lah gitu ya, dirinci dia sehingga nanti kamu bisa detail mengetahui rincian dari piutang, rincian dari pendapatan, hutang dan lain sebagainya dari perusahaan itu. Sehingga target untuk pemahaman terhadap perusahaan itu lebih baik. Selain daripada pengendalian intern yang memang ukurannya tidak begitu konkret dengan ada kuesioner itu pun karena kuesioner itu pun terus terang aja kalau orang kan bisa saja ya kita nggak bisa jawab ada jawaban yang tidak iya dan tidak tidak kan gitu ya antara iya dengan tidak nah, itu yang kita kadang-kadang mencontrengnya karena kan kalau yang menjadi kelemahan kan biasanya jawabannya adalah yang tidak kan gitu kan yang tidak kalau tidak dia lemah lah itu pengendalian internnya tapi kalau dia jawab antara iya dan tidak satu dan tentu pemahaman kalian terhadap jawabannya apakah menuju ya atau menuju tidak itu pun kamu kan masih harus belajar untuk itu memang sih artinya prosesnya ya proses pembelajaran itu butuh pengalaman ya butuh pengalaman itu mungkin. Nah, makanya ini model pembelajaran penyusunan trial balance audit ini adalah model yang memang saya tawarkan kepada mahasiswa untuk bisa memahami untuk mendapatkan kompetensinya. Ukuran kompetensi ini bisa dilihat di sini. Oh, bisa juga masuk apa saja yang bisa masuk. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Pak Ajeng mau nanya, Ya, silakan. Pak, kalau misalnya laporan keuangannya itu cuman kayak satu halaman gitu aja, Pak, boleh nggak? Bukan. Nggak bisa. Logikanya nggak bisa. Ya, tolong dipakai lah istilahnya pemikiran. Artinya yang kita buat itu trial balance itu harus dia rinciannya.
ya. Ada rinci, ada CALK-nya. Jadi itu bukan laporan keuangan lengkap namanya, Ajeng. Ya itu bukan laporan keuangan lengkap namanya. Itu laporan keuangan ya yang nggak lengkap satu. Dan mungkin kalau dia cuma satu halaman, dia prospektus mungkin atau apa. Ya sekarang mulailah cari. Ada kok. Ya ada. Ini bukan sekali dua kali saya suruh mahasiswa seperti ini. Hanya semester anak tahun lalu aja lah yang lewat. Tahun lalu mereka tidak bisa mengerjakan ini karena memang pandemi dan semua beradaptasi ya. Semua beradaptasi sehingga saya tidak bisa menerapkan kompetensi ini. Tapi kalau tahun ini saya yakin kamu harus bisa. Nggak boleh lagi enggak. Ya. Jadi kakak-kakak senior kalian dulu tuh hidup semua kok. Maksudnya dapat semua. Masalah mereka memiliki kompetensinya atau tidak itu masalah mereka. Tapi intinya dari pengalaman, dari yang pengakuan mereka, ini sangat bermanfaat untuk kompetensi. Saya kira seperti itu. Ya, jadi kalian carilah pelan-pelan, nggak usah buru-buru kali. Ya, nggak usah buru-buru kali, kalian carilah pelan-pelan. Ya. Itu tadi seperti yang saya bilang, baiknya ataupun standar apa namanya ya, harapannya itu laporan keuangan yang akan kamu audit sekarang ini. Cuman kan nggak bisa. Udah dapat rupanya kalian organisasi-organisasi yang mau kalian periksa. Kalau organisasi-organisasi yang kalian periksa itu, kalian pakai internal control questionnaire aja. Karena laporan keuangannya nggak dapet. Tapi kalau untuk ini, tapi kan kompetensi audit laporan keuangan kan tetap harus kalian dapatkan. Iya, kalian harus memakai metode atau kita harus pakai metode penyusunan trial balance audit ini. Oke, ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Pak, Ya. saya Pak, itu Pak di laporan keuangannya kan nggak harus ada catatan atas laporan keuangan kan Pak? Harus ada, Enta. Rinciannya Terus itu kan ini, dari dicatat. Harus yang ada CALK-nya. Harus, berapa kali saya bilang. Harus yang ada CALK-nya. Nah, kalau tidak ada, tidak bisa kita susunkan trial balance auditnya. Ya, kalau tidak ada, tidak bisa kita menyusunkan trial balance auditnya. Gitu. Karena rincian-rincian, kalau laporan laba rugi misalnya, kan cuma biaya operasional gitu aja. Padahal rinciannya kan nggak itu banyak. Jadi lihat rinciannya di mana. Ya di CLK lah. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Kan gitu. Ya. Yang harus ada CALK-nya. Tuh, pahami itu. Ya, ada lagi? Nggak ada? jadi Pak kayak setiap akun-akunnya itu dia terpisah gitu ya Pak. Misalnya kayak beban dibayar di muka tuh ada rinciannya gitu-gitu ya Pak. Betul. Oh, Ya. oke Pak. Nah, jadi rinciannya kan kamu tengoknya di CLK. Kalau di laporan keuangannya kan nggak nampak. Kenapa Dahlia? Apa masalahmu Dahlia? Ada. Baik. Ya, saya kira itu. Kalau memang tidak ada, silakan melanjutkan masak kuenya. Ya kan? Kalau memang tidak ada, kita ketemu lagi minggu depan berarti. Nah, Kamis kita Lebaran. Kalau memang tidak ada, kalau ada juga memang yang masih mengganjal, ya nanti tuliskan saja di grup WA. Ya. Dan ya janganlah malam kalian tanya. Malam cuma ya malam saya jawab paginya lah. Dan kamu berharap kamu tanya malam, ya jawabnya malam juga enggak. Malam ya, kalaupun kamu terasa malam rasanya kepingin tahunya, ya tulis saja. Tapi jawabannya ya besok paginya lah. Ya, saya kira itu kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.